tugas kita ini ada baiknya kita buat kesepakatan dulu ya. Oke, yang pertama itu berpartisipasi penuh. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, berarti nggak ada yang mengoreksi ya. Oke, lanjut. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat? Oke. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengar. Sepakat. Berpendapat setelah dipersilakan. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Oke. Ada yang mau dikurangi atau mau ditambah Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup? Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, kita warming up dulu. Silakan berdiri. Oke, ini lagu yang sudah sangat sering ya. Marina. Setelah Marina apa? Menari. Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke enggak ya? Marina menari di atas menara. Oke? Ya. Pertama saya mau ikut dulu sambil nyanyi. Nanti saya nggak ikut gerakannya ya, cuma nyanyi. Oke. Kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sekarang saya akan acak-acak. Oke ya. Baik, posisi Marina menari di atas menara, menari. Marina di atas menara, Marina, Marina menari, menari di atas menara, Marina, Marina. Oke. Ada sekali lagi ya. Oke, masih berapa kali sini? Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di atas menara. Marina menari. Oke, tanpa apa lagi ya, langsung menari. Marina menara. Oke ya, 1, 2, 3. Marina menari, menara, menara, menari, Marina, Marina menari, menara, 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 Marina menari, menari, Marina menara. Oke ya, setidaknya masih fokus lah, walaupun ada sedikit-sedikit tadi ya, agak ragu-ragu. Baik, tujuan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu ada beberapa hal. Yang pertama itu kita akan belajar makna disiplin, kemudian apa itu kegiatan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan bagaimana menerapkannya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Nah, nanti kita akan mendiskusikan budaya positif di sekolah. Baik ya, ada panjangnya. Pertama kita akan membahas perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Sekarang coba saat mana cari pasangannya dulu. Siapa pasangannya? Ada Pak? Ya udah, bertiga kalian nggak apa-apa. Oke. Satu orang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Satu orang oke. Dari partner Bapak Ibu, satu orang menggenggam ini. Yang satu nggak perlu. Oke. Sekarang adalah yang tidak menggenggam berusaha membujuk yang menggenggam untuk membuka tangannya. Oke. Anggap di dalam tanganmu ini sangat berharga dan kau nggak mau melepaskannya. Oke. Kita kasih 1 menit untuk membujuk. Apakah bisa atau tidak? Silakan.
jelas Miss. Oke, nah apa yang dapat dari situ? Siapa yang mengendalikan tangan Bapak Ibu tadi? Yang mengenggam itu siapa yang mengendalikan? Kita sendiri, ya betul. Jadi apa arti yang mengenggam tadi yang selalu berharga? Yang mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita itu hanyalah kita sendiri. Kalau orang lain bisa, itu karena kita mengizinkan. Jadi selama kita tidak mengizinkan, itu tidak akan bisa berkaya, tidak akan membagikan hal yang berharga. Nah, apa itu teori kontrol? Nah, hubungannya dengan sekolah yaitu upaya kita untuk membangun budaya positif, yaitu menciptakan sekolah yang nyaman, aman, supaya apa? Supaya murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa yang perlu ditinjau ulang? Bentuk disiplin yang selama ini kita sudah lakukan, ya. Oke. Nah, lanjut. Selama ini banyak, bukan saya bilang semuanya ya, banyak yang memiliki miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih kontrol itu? Banyak yang mengira bahwa guru mengontrol murid. Setuju nggak Bapak Ibu kalau guru itu bisa mengontrol murid? Setuju. Setuju nggak Bapak Ibu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Setuju nggak bahwa kritik akan membuat mereka merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya? Setuju nggak bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Oke, jadi Bapak Ibu kalau di sini tadi setuju. Nah, itulah paradigma yang perlu kita ubah. Paradigma itu pemikiran, ya. Pemikiran kita harus berubah bahwa kita harus mengetahui guru tidak boleh mengontrol murid. Karena tadi apa? Yang mengendalikan diri kita hanya diri kita sendiri, ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke? Kayak apa yang terjadi? Nanti kita lihat lagi, ya. Oke. Jadi selama ini guru-guru mempercayai stimulus respon. Nah, sekarang kita akan belajar teori kontrol, ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah stimulus respon selama ini bahwa merasa kebutuhan kita sama, gitu. Jadi kita menganggap murid itu sama dengan kita, jadi kita paksakan apa yang kita mau, gitu ya. Sementara teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita lihat pokoknya semua harus duduk tertib. Nah, misalnya disamakan semua. Sementara di setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang suatu hal. Jadi seorang guru harus berpikiran terbuka, ya. Dan yang paling penting ini, ya. Selama ini kita melihat perilaku buruk seorang murid. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi kalau udah kita lihat anak kita berbuat sesuatu lah, ya, guru kita itu buruk, langsung kita cap, salah ini. Jadi kita menganggap itu suatu kesalahan. Sementara teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebelum kita menghakimi, menjudge mengapa anak itu seperti itu, kita harus ingat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu alasannya itu apa, kenapa dia seperti itu, ya. Kemudian ini yang paling penting tadi, stimulus respon menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, ya. Sementara dari kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol, ya. Terbukti, ya. Tadi ada yang setuju bahwa orang lain bisa mengontrol. Nah, sekarang kita masuk ke arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Apa sih itu disiplin? Biasanya disiplin apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Kalau udah kita bilang disiplin, mematuhi aturan, berarti ada aturan selama ini, ya. Oke. Nah, pihak antara Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa segala pendidikan itu harus berpusat kepada murid, tidak pernah dibilang berpusat kepada guru, ya, berpusat kepada murid. Kemudian murid itu harus bertumbuh dengan merdeka, bahagia, dan mendapatkan keselamatan yang tingginya. Sudah? Gimana syaratnya supaya murid itu merdeka? Harus ada disiplin yang
diri sendiri. Iya, motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan karena orang lain, ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena memang itu motivasi dari diri kita, bukan karena orang lain ataupun paksaan dari orang lain. Nah, kenapa di sini saya buat pelajar Pancasila? Karena memang inilah profil murid yang harus dimiliki sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang harus dimiliki oleh murid-murid kita sekarang. Yang keenamnya yaitu benar-benar takwa kepada Tuhan yang bisa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan kebinekaan global. Ya, oke. Selanjutnya, ya, sebagai pendidik nih, sebagai guru, ya, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Oke, dari mandiri ya. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif ya yang diakui dan merupakan nilai-nilai yang baik untuk dilakukan atau positif dilakukan di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Di sini tadi kan ada peraturan nih. Biasanya kalau ada peraturan ada konsekuensi. Nah, disiplin dan hukuman merupakan dua hal yang berbeda ya. Disiplin positif tidak memberikan hukuman. Nah, itu lebih tandai. Oh, kok kita melakukan hukuman selama ini ya? Oke, nah ini tadi sudah. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu anak-anak atau murid bertumbuh dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dipercayai. Jadi harapannya anak-anak itu bertumbuh karena dirinya sendiri dan dia percaya dengan nilai-nilai kebajikan yang dia punya. Misalkan nih, integritas. Kalau misalkan itu ditanamkan oleh orang lain, dia tidak percaya, dia akan tidak akan melakukannya. Tapi kalau dia sudah percaya dengan dirinya sendiri, itu nilai yang harus dilakukan. Mau apapun pengaruh dari luar, dia tidak akan percaya. Nah, kemudian nilai-nilai dari guru ada 5: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, percaya murid. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah punya ya. Oke. Hanya saya mungkin lebih diingat lagi, harus perlu diimplementasi lagi. Peran guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi memang selain mengajar, kita juga menggerakkan komunitas praktisi. Kita sudah banyak melakukan kegiatan ya, kita sudah berkolaborasi menjadi coach bagi guru lain. Diharapkan ini nanti bisa ya, years, mendorong kolaborasi antar guru dan memajukan kepemimpinan murid. Oke, lanjut. Apa itu nilai-nilai kebajikan tadi? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu mungkin berbeda dengan kebajikan yang ada di dalam diri Bapak Ibu ya, yang akan dicapai. Oke, lanjut. Nah, setiap orang memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa di sini takut terlambat karena takut dipotong gaji? Ayo ada? Kira-kira ada ya? Oke, nah itu motivasi. Nah ini kita bawakan ke anak ya. Kalau seorang anak menghindari ketidaknyamanan, maksudnya melakukan sesuatu, berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi paling rendah. Ya, jadi sebenarnya ingin dihati, sekarang bukan. Nah yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa ini? Aku cantik lari nih dari posisi situ gitu. Oke. Atau aku mau apa dulu, mau tampil dulu biar ada nanti penghargaan dari sini gitu. Ada? Ada. Saya yakin pernah juga sih, ya kan? Kita melakukan sesuatu karena kita pengen dapat penghargaan. Nah, apalagi kalau sudah ada embel-embel, kalau dia yang terbaik, dia akan dapat sertifikat besar, ya. Nah, yang terakhir adalah motivasi yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang mau diharapkan untuk kita dan untuk murid-murid kita. Jadi motivasi itu benar-benar dari diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, atau bukan karena tidak nyaman atau hukuman, tapi karena
peraturan kelas. Ada yang tahu? Peraturan kelas itu biasanya seperti apa? Iya, dapat waktu. Apa lagi? Hah? Peraturan itu hal yang disetujui dari kedua belah pihak. Iya, oke. Peraturan biasanya dari dua belah pihak. Oke, nah apa bedanya dengan keyakinan? Nah, keyakinan kelas ini harus terlibat semuanya, semua warga. Ya, misalkan yang kita lakukan di kelas berarti semua warga di kelas itu ya harus menyepakati itu keyakinan kelas tadi. Ya. Kemudian, kenapa kita pilih keyakinan kelas? Karena mereka akan lebih tergerak dan semangat karena dia merasa, oh keyakinan itu kan aku ikut kemarin terlibat di situ. Jadi dia melakukan itu memang karena dia sudah terlibat di situ, bukan karena disuruh. Nah, seperti peraturan misalkan harus datang 7.45 kan itu bukan dari dirinya tapi peraturan dari sekolah misalnya. Jadi dia bisa jadi motivasinya tadi karena tidak nyaman atau hukuman tadi, ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia lebih abstrak, misalkan Bapak Ibu mengapa pakai helm waktu berkendara sepeda motor? Kenapa ini? Saya aman, kayak aman, iya betul karena keselamatan. Tapi ada nggak orang yang motivasinya di luar dari itu? Karena takut ditilang. Nah itu dia. Jadi yang diharapkan itu adalah supaya dia tahu bahwa dia harus aman atau selamat. Jadi dia menggunakan helm. Nah itu kan namanya keselamatan tadi ya. Lebih abstrak ya, keselamatan abstrak. Tapi kalau langsung pakai helm, nah itu peraturan ya. Oke. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Seringkali kita buat peraturan gini. Jangan buang sampah pada tempatnya, ya kan? Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, oke. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif ya kalau bahasa Indonesia ya. Itu ya Pak. Bagaimana mengubah itu menjadi positif? Buang sampah pada tempatnya. Ya. Sebenarnya segala sesuatu yang kita buat dengan kalimat negatif bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya nih, jangan berlari di koridor. Apa coba? Ya, berjalanlah dengan hati-hati. Nah itu. Jadi membuat keyakinan kelas ini sebenarnya perlu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi semua terlibat, semua bisa menulis nih apa itu peraturan kelas yang diinginkan. Oke. Setelah dirangkum nanti baru dari rangkuman itu kita lihat, oh ada ini kalimat negatif diubah jadi kalimat positif, baru dibuatlah menjadi keyakinan kelas tadi ya. Misalkan tumpah nih potong minumnya Hans, dibuat Pak Patasi ya kan, kemudian dibuatlah peraturan. Apa peraturannya biasanya? Termos diletakkan dulu. Oke, termos diletakkan di sana. Kalau sudah kejadian, apa yang harus dilakukan? Itu keyakinan kelasnya lebih kepada apa? Bertanggung jawab atau menghargai orang lain. Iya, menghargai orang lain, menghargai peralatan orang lain gitu ya. Jadi lebih abstrak dia. Oke, contoh keyakinan kelas. Nah ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Ini bersama-sama dengan kelas. Semua kami usahakan untuk kalimat positif, tidak ada dong ya. Oke. Nah contohnya yaitu selalu bersikap positif, senantiasa membantu, mencoba yang terbaik, berkomitmen terhadap segala tugas, menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah ini tadi yang jatuh tadi ya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan ini, kita pasti menghargai punya orang lain. Oh aku kan punya keyakinan menghormati orang lain. Berarti kalau misalkan luaran itu diperlukan untuk ujian, ya harus dihargai juga orang lain gitu ya, supaya tertib. Atau misalkan nih ada orang-orang temannya di situ berantakan, ya janganlah tidak makin diberantakan gitu ya. Oke, lanjut. Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, menurut Boxer, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi secara intensif. Ya, mengapa bagus? Karena mereka
lebih semangat ya untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Saya rasa orang dewasa juga seperti itu ya. Kalau cuma dibilang kita harus melakukan ini, tidak dilibatkan, maka kita juga akan melakukannya atau tak acuh ya. Dan kalau kita sudah meyakini itu dan kita harus melakukan itu ya, kita akan tak melakukannya ya, walaupun tanpa supervisi misalkan. Nah sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Ada? Belum? Oke. Nah kita akan bahas ini. Tadi kan kita bicara tentang disiplin. Oke. Yang tadi hukuman sudah pasti tahu, penghargaan sudah tahu. Nah kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi ini salah satu cara menanamkan disiplin positif. Disiplin positif tadi kan supaya menghargai dirinya sendiri, ya, oke, dan melakukan nilai-nilai yang merupakan nilai kebajikan universal. Oke, restitusi itu apa? Menciptakan kondisi yang baik bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak nih udah buat kesalahan nih, misalkan dia datang terlambat, oke, kenapa kamu terlambat? Nah, biasanya kita langsung seperti itu ya, iya kan? Atau ada yang lain dari situ? Oke, ya. Nah kalau di sini kita harus membuat anak itu yang berpikir sendiri, menemukan solusinya sendiri. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Nanti kita akan bahas ada 5 posisi itu, ya, posisi kontrol. Nah, mengapa disiplin? Karena disiplin ini, kenapa kita selalu berusaha untuk membuat anak disiplin? Karena identitas mereka sukses. Jadi mereka menganggap dirinya berharga, ya. Mereka menganggap dirinya berharga dan mereka melakukan segala sesuatu karena mereka mencintai dirinya sendiri. Sementara hukuman, identitasnya gagal. Kenapa? Kalau dia dihukum 1, kecewa, 2, malu, 3, dia makin tidak menghargai dirinya sendiri. Dia merasa rendah, makin kecil, gitu ya. Kalau ini disiplin positif tadi, dia merasa bebas, ya, merdeka, tak sukses. Nah, disiplin terbagi menjadi 2. Yang pertama disiplin dengan sanksi atau konsekuensi. Yang kedua disiplin dengan restitusi. Ya, konsekuensi selama ini sudah kita lakukan. Contohnya apa? Kita membuat yang namanya apa? Iya, casebook. Nah, casebook itu kan di awal kita sudah kasih tahu anak-anak, jika kalian seperti ini, maka ada konsekuensi. Kita akan tuliskan di casebook. Jika 3 kali, maka akan diberikan disiplin EC. Nah, biasanya konsekuensi ini terukur. Ya, makanya kalau kamu 3 kali melakukan, dapat disiplin EC gitu ya. Oke, nah apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Oke, ini tadi kita bilang hukuman itu identitas gagal. Untuk konsekuensi restitusi identitas sukses, tapi yang paling efektif atau itu adalah restitusi. Ya, apa bedanya? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dihukum. Hukuman itu ada 2 jenis, ada verbal, ada non verbal. Jadi kadang kita sering berbicara, mungkin karena kita sudah punya banyak masalah juga di rumah, jadi kita juga melampiaskan itu ke anak-anak, ya. Nah, itu secara verbal, ucapan, ya. Oke, ada juga yang memukul, menyubit misalkan, ya. Misalnya ini di sekolah nggak bisa, karena kita memang dilarang, ya. Oke. Nah, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, ini bedanya dengan hukuman. Hukuman tadi guru langsung memberikan hukuman. Si anak belum tahu nih, kalau aku misalkan mencontek, misalkan ya, apa hukum, apa konsekuensinya? Dia belum tahu, tapi langsung dikasih hukuman, ya. Namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Biasanya ini sudah ada kedua belah pihak berbicara dulu. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Atau kita buat ini kesepakatan, kayak tadi yang sudah dibilang, arrive on time. Kalau kamu tidak on time, maka kita akan buat di apa namanya, punctuation apa paper ya, keterlambatan. Oke, nah sementara restitusi merupakan pilihan.
Jadi anak-anak yang berpikir sendiri, kalau aku melakukan ini, cocoknya apa lakukannya biar aku tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Nah ini nih, makanya di berusaha untuk dihindari hukuman ini. Mengapa? Karena kadang ucapan ataupun hukuman yang kita berikan ke anak akan selalu ingat dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi ini memang berusaha untuk dihindari. Nah kalau ini tidak nyaman untuk jangka pendek, misalkan nih case tadi, kalau udah 3 kali tadi dia disiplin, tapi kalau cuma sekali hilang, ya kan? Tidak ada apa-apa, tidak akan diberikan sanksi, ya. Sementara restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia setelah melakukan restitusi nanti dia akan tahu siapa dirinya, dia punya kemampuan menyelesaikan masalah dan dia punya tanggung jawab dan karakternya semakin kuat, ya. Oke. Kemudian di sini hukuman korban mendapatkan keadilan. Biasanya ini kalau di kepolisian ya ada korban maka pelaku dihukum, gitu ya. Korban mendapatkan keadilan itu hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, sementara restitusi korban mendapatkan ganti. Nah kemudian di sini murid akan tersakiti nih kalau dihukum. Sementara konsekuensi tidak nyaman, tapi tadi hanya sesaat, ya. Sementara ini dia akan mendapat penguatan. Kemudian ini perilaku pasif agresif, konsekuensi hanya bertahan jangka waktu pendek. Nah di sini masalah terpecahkan. Sebenarnya Bapak Ibu masih banyak lagi, ya, perbedaan-perbedaannya itu, tapi saya ringkas saja yang paling penting. Nah ini tadi, ini hukuman biasanya mau dipaksaan, oke? Pokoknya kamu harus ini, kamu harus ini, peraturannya ini, kamu harus ini, ya kan? Sementara stimulus respon yang untuk konsekuensi, apa peraturan yang sudah kita buat, mampukah kamu melakukannya? Oke. Sementara teori kontrol ini untuk restitusi tadi, apa yang kamu yakini? Oh kita harus saling menghormati, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Tuh kan? Jadi anak itu yang mikir sendiri. Oh iya, apa yang aku lakukannya? Gitu ya. Oke. Jadi ini negatif, netral, positif. Nah ini tadi konsep diri jadi buruk. Jadi kalau anak-anak itu sering begitu, ini yang akan terjadi. Dia akan menganggap dirinya buruk. Ini hukumannya. Kalau konsekuensi tadi dia masih menganggap dirinya baik, netral, ya. Tapi kalau dia restitusi tadi, konsep dirinya makin kuat, jadi semakin percaya diri, semakin bertanggung jawab, ya, semakin menghargai dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ini dulu. Kita menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dalam batas sekolah. Apa? Oke, semua ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersangkut pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh ya, kan kasihan juga apakah diayangkan kemana-mana. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo Pak, kira-kira lari itu berhubungan dengan olahraga atau enggak? Konsekuensi, Pak. Jadi kalau misalkan ini, kenapa ini konsekuensi? Karena ini kan basket itu berhubungan dengan walk up juga. Jadi kalau Bapak kasih lari kan itu masih termasuk ke olahraga gitu. Jadi kalau konsekuensi itu harus berhubungan. Misalkan kita ini sudah melakukan sebenarnya. Kalau anak terlambat 30 menit, apa konsekuensinya? Detention. Karena dia terlambat, itu kan berarti dia kesalahannya di waktu. Berarti untuk solusi konsekuensinya juga harus berhubungan dengan waktu. Makanya kita terlambat dia datang, maka dia akan terlambat pulang gitu, ya. Oke, konsekuensinya. Oke, nah selama ini kita merasa penghargaan itu sangat baik, ya kan? Penghargaan. Ternyata
kira penghargaan juga merupakan hukuman? Ya, oke. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi selama ini termasuk saya merasa penghargaan itu layak diberikan kepada anak. Ya, misalkan juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 ini yang terbaik, gitu ya. Ternyata itu salah satu cara mengontrol perilaku anak karena kita mau dia melakukan sesuai dengan yang kita bilang. Jadi kita berusaha mengontrol. Sementara untuk mengontrol perilaku orang lain ini berusaha kita hindari, ya. Tapi kita harus melihatkan anak ini bahwa mereka harus mengontrol dirinya, ya. Mengapa? Oke. Apa itu rupanya penghargaan sesungguhnya? Menurut Koch, tindakan belajar. Dia salah, dia melakukan perbaikan, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Dia melakukan sesuatu, kemudian dia belajar dari situ, kemudian menemukan solusi, kemudian semakin bertanggung jawab, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, oke. Nah, alasan penghargaan sama seperti menghukum. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan panjang, murid bergantung pada penghargaan. Siapa nih yang suka? Kalau kamu menjawab nomor 1 dengan benar, Miss kasih pulpen, bisa. Ada enggak? Ada? Oke. Kalaupun ada, di sini kita ingatkan bahwa kalau kita sudah menjanjikan penghargaan, anak-anak kalau tidak dikasih lagi penghargaan tidak akan mau belajar atau melakukan. Nah itu kenapa ini merupakan hukuman. Kenapa? Karena mereka termotivasi karena penghargaan itu tadi. Kalau tidak ada penghargaan, tidak usah dilakukan. Jadi itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka panjangnya lebih kepada semakin dia dewasa, dia akan berpikir segala sesuatu harus ada penghargaan, gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa? Yang dapat penghargaan senang saat itu, tapi yang tidak mendapat penghargaan akan kecewa, bahkan mungkin iri, ya. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini saat seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Ya, oke. Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalkan anak lah kita puji terus kita kasih hadiah di depan teman-temannya, teman-teman tidak kita kasih hadiah, maka ini berpengaruh juga untuk merusak hubungan dengan teman-temannya. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya sering juga terjadi. Penghargaan juga akan merusak hubungan karena orang lain akan merasa iri. Oke. Lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini lebih kepada penelitian. Jadi dibuatlah penelitian, ya. Lagi-lagi sekitar 9 tahun semua diminta melihat gambar, dibuatlah gambar di sini. Tapi sangat detik, gitu ya, sangat mirip. Jadi mereka harus mengetahukan wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, sebagian dikasih hadiah, sebagian tidak dikasih. Setelah melakukan kegiatan itu ditemukan anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi yang diberikan penghargaan bisa juga ternyata mengurangi ketepatan, ya, karena dia udah mendapat penghargaan, jadi dia nggak terlalu fokus lagi, gitu ya. Nah, yang terakhir penghargaan menghukum. Nah ini dia. Kenapa? Kenapa menghukum? Nah ini dia. Mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya sistem ranking. Untung sekolah kita nggak punya ya sistem ranking. Udah itu ya ada. Dibuat juara 1 sampai 10. Sisanya itu bagaimana? Nah ini menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan
alasan Doni melakukan hal itu? Memastikan dulu Doni bawa makanan atau tidak setiap hari. Oke, dipastikan dulu Doni makan atau tidak. Nah, sekarang kita ini dulu yang terakhir ini jawab pertanyaannya. Apa alasan Doni kira-kira? Lapar. Karena dia punya makanan itu. Iya, dia punya kebutuhan. Inilah dia. Setiap manusia sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, inilah tadi Doni yang nggak punya. Jadi dia tidak punya makanan. Bertahan hidup ini lebih kepada makanan, minuman, kesehatan. Ya, mengapa dia seperti itu? Karena kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup masih belum tercukupi. Yang kedua, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Misalkan nih, ada anak-anak disuruh harus mencatat, sementara si anak ini paling malas mencatat. Ya, apa yang akan dilakukannya? Main-main ya. Nah, karena dia butuh kebebasan. Harusnya kalau ada yang nggak suka seperti ini ada pilihan dong, gitu ya. Oke, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi kasih sayang ini sangat perlu, makanya rata-rata kalau udah mama bapak atau keluarganya yang harmonis, biasanya anaknya akan berperilaku baik karena dia punya kebutuhan dasar yang cukup akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Tidak hanya sebenarnya ini tidak hanya untuk murid ya, untuk orang dewasa juga ini sangat perlu. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu kurang, maka perilaku juga akan berubah. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini bermain game nih, laki-laki nih ya, main game atau nonton drakor atau perempuan ya. Kalau tidak tercukupi itu nonton drakor, nah marah-marah nih ya. Ya, oke, marah-marah. Ikut senggol kanan, senggol kiri. Kayak terakhir penguasaan, kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Jadi seseorang kalau dia merasa kompeten atau merasa mampu di satu hal, dia juga punya kebutuhan untuk diakui. Ya, oke, dia perlu butuh pengakuan ataupun kebutuhan kemampuan ya. Nah, inilah dia 5 ini. Jadi kalau ada anak berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu sudah pasti kebutuhan dari salah satu ini kurang tercukupi. Ya. Oke, nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Oke, kita lihat ya, ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Oke, penghukum, contoh kata ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ayo, siapa pernah bilang kayak gitu? Awas ya, rasakan. Nah, itu sudah ciri-ciri penghukum. Ya, penghukum itu lebih kepada anak merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, merasa disakiti, disindir, dihardik, ditunjuk. Ya. Kemudian guru juga punya posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ya, ibu lelah sekali membantu. Ibu stres loh, ibu kecewa kamu sudah melakukan ini. Nanti ibu dihukum kepala sekolah karena ini. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Oh, maaf bapak itu jadi bisa, ya. Kalau kita sadari, kita pernah melakukannya ya. Yang ketiga, teman. Nah, ini kayak apa ini? Yang solid ini, ya, besti gue ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Kan biasa itu sama teman. Ayolah, demi aku. Nah, bisa ya, demi aku. Nah, masa kamu tidak mau, gitu ya? Nah, apa kelemahan dari teman? Memang di sini identitas berhasil ya untuk teman. Hanya saja ada nilai positif dan negatif sebagai teman. Kalau teman ini satu hubungan baik pasti ya. Kalau kita punya teman berarti hubungan baik. Tapi ada negatifnya. Kalau misalkan guru sudah si anak merasa punya hubungan teman dengan gurunya, saat gurunya tidak
tidak membantu si anak, maka dia akan kecewa. Nah, itu nanti ya, negatif dan teman. Kemudian pemantau. Nah, ini seperti tadi ya, berdiskusi. Kita akan buat peraturan. Jika ini kamu buat, apa yang akan kamu konsekuensinya? Jika ini peraturannya, konsekuensinya apa? Jadi kedua belah pihak mengetahui peraturan itu dan tahu konsekuensinya. Nah, ini tadi pemantau. Ini lebih kepada konsekuensi dan peraturannya. Manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang diharapkan guru supaya punya. Posisi sebagai manajer. Mengapa perlu itu? Karena dengan posisi manajer kita akan membuat anak-anak itu menghargai diri mereka sendiri. Ya. Kemudian dengan posisi manajer kita akan menguatkan pribadi anak itu. Jadi pribadi anak itu semakin kuat. Seperti apa contohnya? Ini dia. Nanti ada segitiga restitusi namanya. Nah, contoh pertanyaannya apa yang kita yakini selama ini? Oke, kan kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini satu-satu saling menghormati. Oke, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu ya. Itu dia manajer. Jadi manajer ini sudah tahu dia kapan dia menjadi teman, kapan dia jadi teman tahu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi langsung kita skip aja ya. Ini lebih kepada contoh-contoh penghukum. Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Karena kita keceplok saya juga yang mengucapkannya. Kemudian merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bertanya? Dia pun merasa bersalah ya. Oke, kemudian ini teman tadi udah, pemantau udah, manajer udah. Nah, ini dia segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas sebenarnya restitusi ya, bahwa mereka akan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi inti dari restitusi ini adalah murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri tanpa tanpa paksaan dari orang lain. Kenapa? Supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan malah menghindari temannya atau bukan malah semakin buat masalah di kelompok, tapi lebih kuat ya. Restitusi apa juga itu adalah proses kolaboratif ya. Kemudian mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian kemudian mereka akan berpikir tentang seperti apa mereka menjadikan tadi ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Oke, dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita sudah mengatakan ini, dia tidak akan merasa dirinya rendah karena dia melakukan kesalahan. Jadi itu adalah hal yang wajar jika setiap orang itu melakukan kesalahan. Ya, jadi harus distabilkan dulu identitas ini. Salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita juga tidak langsung membenarkan bahwa kesalahan itu dia pegang. Nah, tidak ya. Tapi kita bilang kepada anak itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi dia bertanya, oh ternyata yang aku lakukan salah, gitu ya. Apa sih alasanku? Kenapa tadi aku melakukan itu ya? Jadi dia bertanya lagi ke dalam dirinya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, dia mikir lagi nih, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, setelah mikir lanjut ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, misalkan nih saling menghormati, misalkan merantau nih, ya, batasi dan Hans. Oke. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, saling menghormati. Oke. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Ya kan? Apakah kamu sesuai dengan yang sudah keyakinan yang sudah kita sepakati? Orang yang menghargai orang
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Tadi apa ya? Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Kakak. Untung saya masih bersabar dan yang sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau gitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, oke ya, sampai di situ. Oke. Oke, bagaimana kalimatnya tadi? Ada nggak kalimat yang berusaha membuat anak itu merasa bersalah? Atau merasa dia dihukum? Nggak ada. Tidak ya, jadi kalimat tadi yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Jadi berusaha untuk meyakinkan si anak itu bahwa ya memang tidak apa-apa, ya itu sesuatu yang wajar. Nah itulah menstabilkan identitas ya. Jadi anak pun tidak merasa gagal saat melakukan kesalahan. Ya, anak tidak merasa gagal kalau dia pernah melanggar peraturan. Ya, oke. Nah kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke, nah contohnya tadi ya, oke, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa Pak? Menanyakan keyakinan salah. Oh ya, menanyakan keyakinan kelas. Oke. Kemudian, makasih ya Pak Adi sudah melihat. Oke, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Oke. Nah dari ketiga ini, itulah yang membuat anak bertumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri dan juga mampu memecahkan masalah. Nah inilah tadi Bapak Ibu ringkasan dari semua disiplin positif. Jadi siapakah yang menulis teori kontrol itu? Itu Dr. William Glasser. Dia menuliskan ini secara inti ya. Kita lihat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Apa itu makna disiplin? Kita harus belajar mengontrol diri, potensi kita, supaya tercapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kita jadi bertumbuh dengan manusia yang punya nilai-nilai kebajikan, ya, yang kita hargai dan kita menghargai diri sendiri. Kemudian teori kontrol itu mengatakan semua
melakukan ini, maka nilai-nilai kebajikan universal itu akan teraplikasikan pada rakyat. Nah, kemudian kan menurut itu model berpikir win-win solution, ya. Jadi kalau ada satu masalah, ya dipikirkanlah win-win solution. Jangan satu berdampak buruk, satu berdampak positif gitu kan, enggak fair. Jadi harus win-win solution. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, merasa bersalah, teman atau pemancong dan manajer. Nah, diharapkan guru harus menjadi seorang manajer. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah membalikkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi yang namanya ada keinginan dari diri sendiri, saya yakin seorang guru dapat melaksanakan posisinya sebagai manajer. Ya, bagaimana posisi manajer itu? Dengan melakukan segitiga restitusi. Jika anak melakukan kesalahan, maka dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan semua orang berbeda-beda karena kebutuhan dasar manusia ada 5. Tapi walaupun berbeda-beda ada kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan, dan juga kasih sayang dan rasa cinta. Nah, demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Karena kita akan sesi diskusi, apakah ada hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan atau tanyakan setelah mendengar pemaparan budaya positif? Ada? Oke, tidak ada? Cukup jelas? Oke, Bapak Hans ada pertanyaan, silakan Pak. Boleh kembali ke slide. Slide berapa? Oke, yang ini ya. Saya berpendapat begini, Ya. teori motivasi yang intrinsic extrinsic terminologi. Ya. Oke. Next permisi ya, Miss. Ya. Oh, ada yang mana Pak? Oh, sekali dari satu jam. Oke ya. Ada tulis. Semoga tidak ada. Oke, silahkan. Motivasi tadi ya. Iya, kalau menurut saya kan, kalau motivasi ekstrinsik itu mendapat hukuman, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, itu nanti ujung-ujungnya pasti untuk menghargai diri sendiri. Intrinsik, contohnya nih. Dulu kan saya kan takut nggak pakai helm karena memang saya takut kena tilang contohnya. Nah, sekarang saya meskipun bekerja di rumah, saya sekarang pakai helm karena saya merasa bahwa pakai helm itu nyaman gitu. Kalau kayak Mbak Tasya bilang, dia jadi gak hitam gitu ya. Kalau cuma di sini. Iya, saya iya, kalau menurut saya mungkin hukuman masih mungkin akan lebih bagus lagi kalau tidak mungkin ada yang bisa dapat imbalan. Mungkin untuk mendapatkan imbalan juga mungkin semuanya saya rasa menggiring anak atau kita sendiri ke menghargai diri sendiri. Oke, baik, itu tadi kenapa Hans ya. Oke, nah ini menghindari hukuman tadi kan kita sudah lihat kalau menghindari hukuman itu dia motivasinya itu justru yang terendah. Apakah Bapak mau yang terendah itu atau yang paling baik kan gitu? Kalau kita di sekolah, baik kan gitu. kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kenapa harus memilih yang terendah dulu? Kan itu dia tadi. Oke, nah ini menghindari hukuman ini kan yang seharusnya itu seperti tadi yang pakai helm itu kan kondisinya di Bapak. Iya. Apakah itu juga berlaku di orang lain kan belum tentu. Kan itu dia. Oke, nah untuk hukuman ini sendiri memang tidak langsung kita bilang mutlak tidak bisa hukuman ya. Jadi kenapa ada komisi kan gitu ya. Oke, nah hukuman ini adalah pilihan terakhir. Walaupun misalnya ini Bapak sudah melakukan restitusi. Oke, agak berubah dari segi anaknya, tapi diulangi juga. Oke, lah udah belajar restitusi, diulangi juga. Lakukanlah pemantau. Oke, kita mau konsekuensi nih. Kalau terulang lagi seperti ini, apa yang terjadi? Ya kan? Kalaupun misalkan sudah dilakukan, maka ini harus dilakukan. Itu pilihan terakhir.
akhir. Jadi kayak tadi yang Bapak bilang, Bapak melakukan itu karena helm, ya itu kan karena motivasi Bapak tadi. Oke, tapi karena kita sudah belajar, sebisa mungkin lakukanlah segala sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain, atau bukan karena paksaan, atau bukan karena orang ibu atau dikasih penghargaan gitu. Kenapa? Karena dengan menghargai diri sendiri, maka dia akan bahagia, lebih bahagia, kemudian merasa selamat, jadi dia bertumbuh. Oke, Pak Hans? Oke ya. Oke, kalaupun ada hukuman itu pilihan terakhir ya Pak. Oke, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, baiklah kita. Oh, ada lagi ternyata. Pak tambah. Slide tadi. Agak jauh belakang, Miss. Apa itu? Soal Tentang? penghargaan. Oke, tentang penghargaan. Oke, ini. Guru ke depan ke soal Miss. Nah. Enggak ke depan. Ini. Enggak slide arah ke belakang lagi. Ke belakang lagi, Miss. Ke belakang. Udah habis Pak, penghargaan cuma itu aja. Itu aja. Iya. Tahu? Itu, Miss. Ini. Ya. Oke, keyakinan kelas ya. Oke. Bukan. Jadi apa? Bagi penghargaan. Dan kalau Bapak bilang tadi dulu, Penghargaan cuma ini Pak, cuma ini. Jadi kan tadi di ini. Miss yang Miss paparkan tadi, Ya, ada dia namanya penghargaan itu salah satu contoh yang kurang baik, ya. ya kan? Nah, jadi di dunia nyata yang kita alami di dunia pendidikan, penghargaan itu suatu reward, betul kan? Ya. Yang didapatkan oleh anak. Kalau itu pun dianggap sebagai hal yang buruk, untuk apa kita buat nilai? berarti best teacher dihapuskan nanti. Enggak. Satu juta ya. Jadi Terbang. Jadi apa namanya dulu? Karena kan di situ tadi supaya anak tidak merasa ada pemutus dengan teman, karena dia dapat penghargaan. Jadi kenapa di dunia pendidikan harus dibuat nilai? Sementara kita ada namanya kompetisi dasar yang harus kita capai. Kalau tidak ada nilai yang diberikan atau penghargaan, ya sama saja yang kita lakukan selama ini di dunia pendidikan ini lakukan itu salah. Sekarang pertanyaan saya, nilai itu penghargaan atau apa? Penghargaan, Miss. Nilai itu adalah assessment. Ah. Assessment itu apa? Untuk mengukur kemampuan kita. Makanya sebenarnya assessment yang bagus itu seperti Cambridge. Jadi mau seberapa pun nilainya, ya segitulah di rapornya. Tidak akan ditambah. Dan tidak ada tinggal kelas. Kalaupun segitu nilainya, itu artinya kita mengukur kemampuan kita, Pak. Itu yang seharusnya. Hanya saja sebelum kurikulum merdeka ada namanya KKN. Jadi guru takut kalau anaknya tidak lulus, makanya berusaha dinaikkan untuk sesuai dengan KKN. Seperti itu Pak. Tapi nilai itu bukan penghargaan. Nilai itu mengukur kemampuan dirinya sendiri. Itu balik lagi ke diri sendiri, ya Pak. Saya bantu ya. Saya jadi tolak ukurnya dengan membuat diri merasa senang. Kan itu penghargaan tadi yang disuarakan. Pemutus dengan teman. Jadi di saat di kegiatan sehari-hari di pendidikan di dunia pendidikan pendidik, kita memberikan anak ini nilai 90 atau kita buat 95, sedangkan anak lain dapat nilai 70. Kan seperti itu. Itu kan suatu penghargaan bagi diri anak itu. Aku bisa lo 90, kamu nggak bisa. Itu kan dari pemutus, Miss. Itu tadi seperti yang saya bilang Pak. Untuk nilai itu bukan penghargaan, itu hanya assessment. Kita sudah belajar nih. Sejauh apa sih kamu sudah mampu menyelesaikan pelajaran ini? Nah itulah dari nilai itu. Tapi itu bukan penghargaan. Penghargaan misalkan nih, kamu oke, ibu nih 1 bulan ini akan mengajarkan ini. Kalau dalam sebulan ini Miss kasih ujian nilai 100, nah Miss kasih kamu buku besar. Nah anak-anak belajar bukan karena dia mau belajar lagi, tapi motivasinya sudah kepada buku tadi. Itu Pak. Oke. Nah kalau menurut Bapak penghargaan itu wajar, oke. Kalau seperti ini kondisinya, misal ya, seorang anak melakukan sesuatu yang baik,
Bapak tidak menjanjikan Bapak akan memberikan ini, tidak ada kata-kata itu di awal. Tapi di akhir tahun Bapak lihat, oh ternyata dia selalu tertib, selalu ini, nilai-nilai kebajikannya selalu terlihat. Kemudian Bapak mau kasih, ya itu kan terserah Bapak. Tapi motivasi tadi, jangan sampai dia melakukan sesuatu karena motivasi penghargaan itu gitu. Tapi kalau Bapak tidak ada menjanjikan sesuatu, seperti ini ya, guru terbaik ya, tidak ada janjikan. Tapi pada ujungnya ada ternyata, kan itu, ya itu wajar gitu loh Pak. Kan gitu. Oke, nah kemudian sebenarnya yang paling idealnya adalah penghargaan bisa diganti dengan apresiasi atau pengakuan. Jadi apresiasi itu lebih kepada kalaupun kamu memberikan sesuatu, oh semua orang harus dapat. Nah, misalkan nih, oke kamu yang paling tertib ya hari ini, kamu sudah mendapat bla bla bla. Besok lagi sama itu, kamu sudah telah menghormati teman bla. Jadi semua orang dapat. Oke. Atau Bapak memberikan sesuatu nih, pensil, ya udah semua orang dapat gitu. Jangan ada kesenjangan gitu. Oke? Penghargaan tangan nggak bisa, tapi harus dilakukan konsisten. Siapa nih? Pak Hans tepuk tangan tadi ya. Ayo silakan tepuk tangan, gitu ya kan? Terus tiba-tiba Miss Lina tepuk tangan. Nggak saya bilang tepuk tangan, coba. Gimana itu? Nah, jadi penghargaan apresiasi itu juga harus konsisten. Jadi kalau Bapak memuji si A, melakukan hal A, si B juga Bapak harus memuji si B dengan hal yang sama gitu. Jadi apresiasi lebih kepada konsistensi, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau masih banyak lagi, mungkin ada sesi berikutnya, ya Pak. Oke, untuk mengakhiri tadi apa kita ini? Sebelum dia kirim, Apa? terakhir ini. Ya oke silakan. Nah, jadi kan udah puas. Ah, Ini kan sedikit lebih ke model. ya. Menurut kita masing-masing atau menurut Miss yang memaparkan ke kami, apakah ini salah satu model yang tersempurna? Apakah ini ada kelemahan dan ada kelebihannya? Kekurangannya? Oke, yang pasti seperti tadi Pak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Nah, kalau ini secara jujur